ayat ini saja. Artinya pakai lan ya, dan kita tahu lan itu artinya tidak akan, atau bahasa kita ya tidak akan pernah terjadi gitu. Itu pakai lan. Lan itu namanya menidakkan tapi abadi. Jadi tidak akan selamanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau diartikan secara harfiahnya gini. Tidak akan mencapai ketaatan yang sempurna seseorang itu sampai dia mampu dan berani menginfakkan sesuatu yang dia cintai dan dia sayangi, kecuali istrinya. Artinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai ketaatan yang sempurna. Kalau diterjemahkan apa tuh, Pak? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ya kan? Jadi artinya itu tidak akan mencapai target ketaatan yang sempurna hingga kita itu mampu dan berani. Bukan hanya mampu tapi berani. Banyak orang yang mampu tapi nggak berani. Harus menginfakkan sesuatu yang dia sukai. Ini sebenarnya dulu ada asbabun nuzul ketika ayat ini turun, ada sahabat yang memiliki beberapa barang yang benar-benar dia sayangi. Ada seorang sahabat yang memiliki barang ini adanya hanya di Yaman saat itu. Termasuk kalau salah itu adalah Utsman bin Affan itu karena beliau pedagang ya. Beliau itu membeli barang di Yaman, kemudian tidak ada di Arab itu kecuali dia di Yaman itu doang barang itu adanya gitu. Kemudian karena barang itu unik dan tidak ada duanya di sana, maka ditawar oleh orang. Ya Utsman, itu saya beli deh karena itu barangnya langka. Saya beli kamu beli 2 kali lipat deh. Kalau dia beli misalkan 1 juta berarti dia beli 2 juta. Itu untungnya berarti 100% ya? Oh nggak boleh gitu. Kemudian ditawar lagi oleh orang lain sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari dia beli. Tetap dia tidak dikasih. Sampai yang terakhir itu ada yang beli sampai 20 kali lipat. Coba bayangkan kalau beli 1 juta tuh berarti sudah 20 juta dia. Untungnya tuh pokoknya 20 kali lipat. Dan setiap ditawar oleh orang lain sampai 20 kali lipat itu pun jawaban Utsman satu. Ini sudah ada yang menawar. Gitu doang udah. Kemudian saking penasarnya, ini orang kok ditawar sampai 20 kali lipat tetap tidak diberikan gitu. Kok terus penasaran siapa yang membeli lebih dari 20 kali lipat gitu. Kemudian Utsman mengatakan, ini sebenarnya sudah ada yang menawar dan ini lebih dari hanya sekitar 20 lipat tapi 700 kali lipat. Maka kalau ada yang membeli lebih dari 700 kali lipat, saya beri. Kemudian saking penasaran ditanya, emang siapa yang berani membeli harga barang itu barang yang langka, pastinya mahal, dan ada yang beli sampai 700 kali lipat. Kemudian jawaban adalah Allah yang mampu dan Allah yang akan membeli dengan 700 kali lipat dan bahkan lebih. Berarti Utsman itu walaupun itu kalau dibandingkan dengan harta, kalau 20 kali lipat itu sudah sangat banyak. Tapi Utsman pilih dia diinfakkan, kemudian dia mengatakan bahwa ini sudah qard namanya. Qard itu dipinjamkan. Artinya kalau di surat Al-Baqarah kan ada wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mampu dan berani yang mau meminjamkan sesuatu kepada Allah, maka Allah akan berganti dengan yang lebih baik. Itu yang keyakinan Utsman. Karena barang yang dia sayangi saat itu ya itu harus diinfakkan bagi dia. Kalau sudah berani seperti itu berarti menerima ketaatan yang sempurna. Ada sahabat yang lagi yang memang sampai diabadikan di surat Al-Hasyr ayat 9 itu. Di surat Al-Hasyr ayat 9 itu asbabun nuzulnya itu agak ekstrim dan kayak dongeng kalau bahasa kita itu sekarang. Cuman ini beneran loh. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr ayat 9 itu saking sayangnya, bukan sayang kepada manusia, bukan, tapi sayang dalam keimanannya adalah orang Ansor atau orang penduduk Madinah asli. Ketika ada orang Mekah
hijrah ke sana, itu kan benar-benar disambut, tidak hanya disambut sebagai tamu tetapi sebagai saudara. Makanya ketika nyampe ke Madinah itu orang-orang Muhajirin atau orang Mekah, maka disambut plus dia pokoknya kalau menginginkan apapun akan dilayani oleh orang Ansor. Bahkan saking senengnya itu Rasulullah selalu mempersaudarakan di antara orang Muhajirin, orang Mekah dan orang Ansor, orang Madinah disaudarakan. Nah, ada salah satu ya cerita. Jadi ada orang yang malam-malam itu datang kepada Rasulullah karena dari pagi belum makan, sehingga dia kelaparan intinya gitu. Cuman nggak tahu gimana ngomongnya, pokoknya kelaparan aja. Kemudian Rasulullah mencari makanan di para istrinya, ternyata tidak ada sedikit pun sisa makanan saat itu. Karena memang baru hijrah gitu. Kita tahu sendiri orang hijrah dari Makkah ke Madinah itu nggak apa-apa lah. Dan bahkan kalau kita melihat Utsman itu orang kaya di Makkah, Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf itu berapa miliar kalau kita hitung secara nominal, dan itu ditinggalkan semua ketika ke Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Kalau kita mikir lebih banget gitu ya, tapi mikirnya bukan itu. Kemudian karena tadi itu Rasulullah mencari sisa makanan atau yang setelah dimakan itu nggak ada lagi, maka dia mengumumkan kepada para sahabatnya, terutama orang Ansor, karena kalau minta pada orang Muhajirin karena nasibnya sama-sama nggak punya semua gitu. Maka Rasulullah mengumumkan, dan tanpa ragu ada banyak orang yang menawarkan ketika Rasulullah mengatakan ada tamu nih lagi membutuhkan makanan, ada nggak dari kalian yang masih memiliki sisa makanan gitu. Kemudian tanpa ragu orang ini mengatakan, saya Rasulullah, saya punya gitu. Padahal berbelian di rumah. Kemudian ketika diiyakan, maka si tamu ini ke rumahnya. Kemudian sebelum dia nyampe ke rumah, maka orang yang menawarkan tadi itu pulang duluan, ngomong sama istrinya, tanya dulu, ada nggak gini, ada tamu Rasulullah, ada makanan nggak, sisa makanan, intinya ada makanan nggak untuk tamu Rasulullah ini gitu. Kemudian kata istrinya, nggak ada, adanya tinggal sedikit, itu pun untuk anak-anak gitu. Anaknya masih kecil. Kata orang tadi, kata sahabat tadi adalah orang Ansor, udah pokoknya nanti gini, malam ini kita nggak makan dulu. Bahasanya nggak makan dulu, walaupun dari pagi nggak makan juga. Nggak makan dulu, kemudian nanti anak-anak suruh tidur sekarang, matikan lampu biar tidur. Kemudian nanti sisa makan itu berikan kepada tamu Rasulullah tadi. Nah, pagi harinya Rasulullah bersabda, tadi malam ada seorang sahabat Ansor yang mendapatkan salam dari Allah melalui malaikatnya. Jadi dari kebaikan suami istri dan anaknya tadi, jadi mendapatkan salam dari Allah langsung dari langit ya. Makanya diabadikan di surat Al-Hasyr itu adalah walau bihim khasasah, artinya mereka mau memberikan sesuatu yang dia cintai dan dia miliki, hanya satu-satunya itu dia mampu memberikan kepada orang lain. Itu namanya walaupun kita butuh, tapi kalau orang lain itu lebih butuh, maka dia berani memberikan. Itu namanya al-itar, mendahulukan orang lain daripada kita. Itu kalau harta, tapi kalau ibadah nggak boleh. Misalkan kita mau sholat duluan deh, nggak bisa. Misalkan juga contohnya, yang sederhana aja lah, soft ya. Bahkan Rasulullah kan seandainya kita mengetahui soft yang terdepan, nah bisa kalau sampai merangkak, maka dia pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka itu salah satu ibadah. Jadi nggak boleh misalkan karena mantan tua kali ya, biasanya kan gitu. Silakan. Itu tidak diperbolehkan dalam hal ibadah. Itu diperbolehkan hanya sosial. Misalkan di jalanan macet, oh silakan. Nggak jalan-jalan sih. Kan silakan jalan. Itu isar namanya, itu diperbolehkan. Itu jadi di sini tidak hanya sekedar harta ya. Yang infak itu semuanya. Misalkan kita mau pakai motor misalkan karena ada tetangga yang butuh banget dengan motor, dan misalkan mau buat ke rumah sakit itu kan mendesak banget. Misalkan kita pinjamkan, kita naik kereta misalkan. Wah, itu berarti mampu ini nih. Tanah luar hatta tumfiqu ma tuhibbun. Berat memang, tapi itulah tantangan. Ya, kemudian kalau di ayat langsung aja ayat yang itu 116 117 halaman 65 yang terakhir tadi ya.
yang atas itu adalah, oh ya sebelum itu ada ayat 110 dulu. 110 itu yang sering kita dengar ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu adalah orang terbaik, umat terbaik, tapi ada syaratnya. Biar kita menjadi orang terbaik di antara yang baik, kita itu kan umatnya terbaik nih. Semua umat Muhammad itu adalah umat terbaik. Tetapi kalau umatnya umat zaman sekarang nih, tapi kalau nggak Islam itu namanya bukan umat Muhammad. Jadi tidak disamaratakan semua yang hidup zaman sekarang itu namanya umat Muhammad semua. Tanya dulu dia Islam atau bukan. Kalau bukan Islam itu namanya bukan umat Muhammad. Tetapi jadi nggak masuk dalam ayat ini. Biar kita menjadi umat terbaik adalah yang pertama harus mengikuti Rasulullah itu. Kemudian adalah pertama syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, harus mengajak kepada kebaikan, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak kebaikan. Kemudian yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah harus mencegah dan juga mengingatkan kepada hal-hal yang mungkar. Itu susah. Mudah kita mengajak daripada kita mencegah atau mengingatkan orang. Coba aja, tetangga kita ada yang waktu sholat malah main misalkan, berani kayak kita mengingatkan itu. Tapi itu harus, karena itu satu paket. Jadi kalau kita mudah mengajak kebaikan itu mudah, karena nggak ada yang menentang. Sholat yuk gitu, nggak ada yang menentang. Tapi kalau kita coba ada yang minuman keras, mabuk di situ, weh jangan mabuk, haram gitu. Misalnya kita nggak ada nama lagi. Itu rasa ada retorika dakwah ya, tapi harus itu. Kemudian yang ketiga, waktu minuna billah, harus beriman tadi. Itu ada 3 syaratnya untuk menjadi umat terbaik. Jadi harus beriman dulu tuh. Kalau nggak beriman, nggak makan Kristen, Hindu, Buddha, itu namanya bukan Muhammad walaupun hidupnya zaman sekarang. Nah, kemudian kalau ayat yang ke-116 itu adalah innalladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum. Bagi orang kafir itu harta yang banyak, anaknya sampai banyak, istrinya juga nggak tahu. Yang penting maksimal 4. Itu tidak akan ada gunanya lagi bagi dia. Jadi itu sudah dikisahkan secara gamblang banget di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ya. Bagaimana Abu Lahab yang dengan sombongnya mengatakan, saya kan orang terpandang di Quraisy dan saya adalah pemuka Quraisy dan saya pun juga anak-anak saya yang banyak, harta saya banyak tuh. Maka dijawab oleh Allah, ma aghna an tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi ternyata walaupun Abu Lahab mengatakan saya kan punya harta, saya kan punya kekuasaan, saya punya anak, saya punya segalanya, Allah menjawab adalah tidak akan ada gunanya hartamu dan juga keturunanmu. Nah, sedangkan ayat 17 itu permisalan bagi orang kafir, orang non muslim yang berbuat baik. Ini kan sering ditanya ya, kalau orang kita berbuat baik kan mendapatkan surga. Kalau orang awam kan gitu ya, mendapatkan pahala gitu. Kalau orang kafir kalau berbuat baik, dia tuh orang kafir loh, tapi baik banget sama kita. Ngasih uang, ngasih makan, ngasih baju, ngasih ini gitu. Itu gimana ya? Ini jawabannya. Ayat 117. Ini bisa dibaca. Ini mana? Baca mana? Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, Orang kafir ya. Terus ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. artinya semua yang diinfakkan, semua yang dikeluarkan, semua ya harta yang mungkin diperbuat baik itu nggak ada apa-apanya. Jadi percuma. Dan dia baik dipandang secara manusiawi, tetapi di sisi Allah seperti tanaman, terus ada angin yang ngecengek, ya nggak ada apa-apanya, nggak panen maksudnya gitu. Tapi kalau orang Islam, walaupun dia itu hanya senyum, itu menjadi ibadah. Itu tanpa modal, modalnya cuma itu kalau sudah. Jadi pintu gerbangnya itu adalah harus muslim dulu. Kalau beramal baik apapun di sini sampai gunung Uhud katanya ya, berupa emas misalkan, sebelum dia menembus pintu gerbang ini yaitu syahadat Islam, tak ada gunanya. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, walaupun dia melakukan sekecil apapun, tetap ada balasannya. Baik ya. Baik, cukup, nanti kita lanjut. Sudah sedikit lagi.
Sekarang cepet ya. Nanti lama-lama itu misalnya jam 7:04, setengah 8. Ya, minta satu. Kemudian sampai apa tuh? Sampai Iwat. matobi ya, matobi lagi matiwat ya betul. Iwat udah? Matiwat belum. Belum. Type Iwat. Apa kemarin Iwat? Matiwat. Iwat itu artinya mengganti tanwin berada di akhir atau di waqaf menjadi mad. Dan ini khusus khusus fathah tanwin atau fathatain yang berada di akhir, maka cara bacanya diganti dengan mad panjangnya 2. Nah, kayak gini ya. Nanti ada 3 macam. Jadi iwat itu artinya tanwin an, baik yang sejajar maupun yang gak sejajar itu kalau di akhir gak fungsi lagi, gak ada gunanya itu ya, sama aja. Tanwin an ini jika nanti posisinya berada di waqaf, semua huruf yang tanda harokatnya itu adalah fathah tanwin atau fathatain an, maka cara bacanya adalah fathah kemudian tambah alif. Jadi contohnya afwajan itu kalau aslinya afwajan. Tapi kalau seandainya kita berhenti di sini menjadi afwaja. Ini harus 2 harokat. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua itu terkadang bentuknya itu adalah fathah. Misalkan ya, ini aslinya kan juga. Cuman tulisannya gini. Nah. Contoh. Kalau di surat Al-Baqarah ada ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seandainya kita berhenti di sini, itu tetap dibaca 2 harokat. Kita tidak melihat setelah dan ini itu bengkok atau lurus gitu, berdiri atau bulat lengkok-lengkok. Itu nggak akan terpengaruh. Pokoknya yang penting kita perhatikan ininya aja. Bentuk yang ketiga itu adalah an, tetapi bentuknya gini. Ini terus ada ini ya. Contohnya itu misalkan nih sami'an contohnya. Ini ya. Contohnya sami'a terus di sini ada gini ya. Ini kalau kita berhenti itu tetap dibaca panjangnya 2 harokat. Aslinya ini nih tulisannya tuh aslinya gini. Sami'an dan basiron itu aslinya. Cuman ketika dia itu tanwin ketemu dengan ba itu kan nyeklak kan? Dalam penulisannya itu menjadi gini, biasa di Al-Quran untuk mempermudah orang baca. Ketika kita berhenti di sini, itu berarti sama dengan yang ini. Sami'a, namanya juga sama, yaitu mad iwad, bukan mad tabi'i. Ini banyak yang kejebak loh. Dia kalau dikatakan mad iwad, bukan kan nggak ada tanwinnya kan? Dia secara kasar mata sih nggak ada, teman aslinya ada. Aslinya kan gini. Tuh. Ini. Kemudian bentuk yang selanjutnya ini tanwin juga, cuman tanwinnya itu adalah tanpa ada alif setelahnya dan biasanya adalah khusus hamzah. Nah, contohnya tadi ada ya? Nih, aslinya nisaan. Cuman kalau dia berhenti menjadi nisaa, ini pun juga sama. Istilahkan aja mad iwad semua, walaupun namanya aslinya bukan mad iwad tapi mad badal. Itu 2 harokat ya? 2 harokat, betul. Inilah bentuk dari mad iwad. Ada 4 macam ya berarti ya. Ada yang seperti kita ketahui setelah tanwin an itu ada alif yang berdiri.
ada alif bengkok atau alif maksurah, kemudian ada yang bentuknya fathah, kemudian setelahnya damir kecil yang kornya ke bawah, kemudian ada yang khusus an yang tidak ada alif setelahnya. Ini berlaku semua huruf kecuali satu, itu huruf tak marbutoh, tak bulat. Baik tak bulat seperti ini ataupun tanpa titik, jadi H ya berarti ya. Ini walaupun harokatnya an, ini nanti kalau berada di akhir menjadi huruf H, nggak akan terpengaruh. Contohnya nih, misalkan qori'atan. Ini kalau di akhir bukan berarti nanti qori'ata seperti yang di atas, enggak. Khusus yang ini tak bulat ini berubah menjadi H, berarti dibaca qori'ah. Oke, tuh. 2 harokat. Enggak. Orang berarti Kalian. Qori'ah. Kalau berawat qori'ah. Itu hanya yang panjang. Kalau hanya dipanjangkan gimana? Qori'ah. Ya baik. Mat, Ibat, silakan. Nah, kita coba baca bareng dulu ya. Saya baca dulu, nanti kita baca bareng. Hamalat hamla, ya. Hamalat hamla Hamlan khafifa hamlan khafifa yu'adzibkum 'adzaba yu'adzibkum 'adaba 'adzaban alima. 'adaban alima. Oke, coba. Aman. Lanjut. wa ajalun musamma. Terus. Mas. Wa ajalun wa ajalum musamman musamman indah. indah. Nah, itu hak bulat di akhir tetap menjadi hak. Terus. La yughni maulan am maula. Terus. Sab'an shidada Sab'an. shidada. Jadi belajar mat gunanya hilang lagi. Ini kalau belajar goreng. Terus. Sirajau wa haja Terus. habbau wa nabata Terus. wa ambatna fiha habba Terus. wa anharum min asalin Asalin. Asa. asalin Ya. wa anharum min asalin musaffa Terus. Ya'tiyahum ba'sunan Ya'tiyahum batsuna. Ya'tiyahum ba'sunan duha Batsuna. Batsuna duha. Ya'tiyahum ba'suna duha Ya, terus. duha wa hum yal'amun. Terus. Nah, sekarang ini ya. Ini yang fathah, kemudian ada mim kecil. Ini namanya mad iwad juga. Kalau di akhir tetap dibaca 2 harokat. Baik. Silakan dilanjutkan. waja'alnahu sami'a. Ya, terus. Sami'an basira. Terus. tusibu qauma Terus. qauman bijahalah Terus. Wakuntum qawma. Terus. qauman Qauman dura. qauman lo Terus. kafa bihi syahida Terus. syahidan baini wa bainakum Terus. ma darabuhu laka illa Illa jadala. ma darabuhu laka illa jadala Ada yang pendek. Terus. Kana bi'ibadihi basira. Terus. ghafurur rahim Terus. wa yaj'al laka qusura Terus. Qala ihbita minha jami'a. Terus. wa ma
sekarang hamzah. Ini baik yang setelah hamzah ada alif maupun hamzah yang setelahnya tidak ada alif itu sama. Jadi yang membuat dia itu menjadi mad iwad itu bukan ada alif atau enggaknya, tetapi fathah tanwinnya. Nah, ya silakan langsung. Man arada bi ahlika su'a. Terus وجعلوا له من عباده جزءا ya, فأرسله معي pendek. Ma'iya ridha. فأرسله معي Ma'iya. Ma'iya. Terus وآخر سيئا terus لنفس شيئا أشد وطئا terus كان khit'a. كان Khit'a. Terus terus waliyubliyal. وليبلي المؤمنين منه بلاء panjang dua. Minhu بلاء. terus نادى ربه نداء. terus minas sama السماء ماء والسماء بناء terus إلا دعاء ونداء terus كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء ليسوا سواء terus فيذهب جفاء terus وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أنشأناهن إنشاء insya'a, dua harakat. إنشاء. Oke, kita mulai tawazun ya. Tawazun atau kita menseragamkan, menserasikan yang levelnya sama, yang panjangnya sama, kita coba panjangnya pun juga cara panjangnya sama. Apalagi namanya mad asli itu panjangnya dua harakat. Kan mad iwad ini masih masuk dalam mad asli kan? Berarti kita bacanya harus sama. Contohnya nih ya. Saya contohkan. Baris pertama dari hamzah itu yang an. Man arada bi ahdika su'a. Jadi karena kita bacanya arada sama dengan su'a. Jadi antara arad dengan a itu harus sama. Itu namanya tawazun ya. Terus berikutnya contohnya waja'alu lahu min ibadihi juz'a. Sama. Itu namanya tawazun. Itu kalau yang dua saya kira gampang. Cuman yang susah kalau empat. Harus sama tapi mau gimana pun juga kok. Contoh baris ketiga. Waliyubliya ya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'a. Itu 4. Nanti selanjutnya kalau ada gitu lagi harus 4. Nada rabbahu nida'a. Selanjutnya lagi kalau ada 4 lagi. Minas sama'i ma'a. Harus. Jadi nggak boleh kita ala kadarnya. Nggak bisa. Coba tawazun. Apalagi satu surat misalkan dan di situ banyak matnya, kita harus coba menseragamkan. Seperti Al-Kafir itu kan banyak kan? Baik, yang seterusnya itu adalah pengecualian. Ada tanwin walaupun berada di waqaf atau di akhir, tetapi kalau yang ditanwinkan itu adalah huruf ta marbutoh atau tak bulat
itu tidak akan terpengaruh dengan harokat tanwin itu, tetapi tetap dibaca ha. Contohkan ya. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Itu bedanya ketika taknya itu tak biasa. Kalau tanwin ya tetap dibaca mad iwad. Tetapi nanti kalau taknya tak bulat walaupun sama-sama tan, itu berbeda. Contohnya, illa ayyakuna maitah. Itu kan sama, tan juga. Cuman karena di awal tadi yang maitah itu adalah pakai taknya tak biasa, tak mutaharrikah namanya, itu dibaca mad iwad. Sedangkan maitah yang kedua itu dibaca ha. Nah, selanjutnya kita baca bareng ya. Saya baca dulu. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Mari. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Mukhdarrah. Dzurriyyatan thayyibah. Ya. Dzurriyyatan thayyibah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Ya. Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Tadbahu baqarah. Tadbahu baqarah. 'idhaman nakhirah. 'idhaman nakhirah. Ad'afan kathirah. Ad'afan kathirah. Wat-tayra mahsyurah. Wat-tayra mahsyurah. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Naran hamiyah. Naran hamiyah. Saduqatihinna nihlah. Sadqatihinna nihlah. Pakai hak yang pertama, bukan nihlah. 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 Nih, bukan. Saduqatihinna nihlah. Ya. Sadqatihinna nihlah. Ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Nah, mad badal selanjutnya itu adalah mad yang lumayan rumit. Kalau kita bahas secara komplit, mad badal itu panjang gitu. Ada istilah mad badal asli, ada istilah mad badal syabah, ada mad badal hakiki, ada mad badal hukmi. Luar angkasa ya. Itu mad, cuman karena kita belum ke sana, itu terkait dengan bahasa Arab, karena kita terkait dengan bahasa Al-Quran, kita sederhanakan. Jadi gini ceritanya. Mad badal secara simpel atau secara singkatnya itu adalah hamzah, a, i atau u. Dan kita harus ingat ya, hamzah itu yang dinamakan hamzah itu yang ini. Itu namanya hamzah. Dan hamzah itu terkadang di atas alif, terkadang di bawahnya, terkadang di atas waw, terkadang di atas ya, terkadang sendiri, terkadang di atas diplom. Ini semuanya namanya hamzah gitu. Jadi yang ini yang berdiri itu namanya bukan hamzah, namanya alif. Yang disebut dengan hamzah itu yang ini. Jadi yang bulat ini yang kayak kepala ain itu namanya hamzah. Nah, setiap hamzah baik berharokat fathah a ataupun berharokat dhammah u, berharokat kasrah i, yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Gampang ya? Walaupun semuanya nggak seperti itu. Nah, itu semuanya mad badal, udah gitu aja. Entah itu di awal menjadi misalkan amana, imana, umina, misalkan. Itu namanya mad badal. Sekarang kan kita ketahui di sini cara membaca mad badal jika ketemu dua-duanya itu adalah hamzah semua. Nah, jadi aslinya contoh-contohkan yang pertama. Kalau ada tulisan amana, ya ayyuhalladzina amanu misalkan atau amana, amana aslinya dia itu adalah
mana. Ini nggak boleh ada dua-duanya seperti ini, setrum itu. Maka bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf yang sama ditulis dua-duanya, itu nggak boleh. Biasanya kan di tasydid ya. Cuman kalau di awal di tasydid nggak ngaruh. Maka khusus hamzah ini yang pertama tetap dibaca a, yang kedua itu dijadikan mat, diganti dengan alif ini. Nah, mengganti hamzah menjadi mat itu namanya badal. Bahasa Arab badal itu adalah mengganti. Maka kita istilah adalah badal haji. Berarti bukan orang yang haji tapi diganti. Itu namanya badal haji. Kalau ini badal hamzah. Ini namanya mad badal. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini adalah kalau itu jelas ya, yang namanya badal adalah hamzah dibaca panjang namanya badal. Cuma masalahnya nanti kalau ketemu dengan hamzah, dua hamzah. Contoh. Yang ini, di bawah ya. Ini hamzah wasal, hamzah ini baca gimana? Ini khusus untuk hamzah berada di depan seperti ini, itu tidak berlaku hukum hamzah wasal. Cara membaca hamzah wasal ketika berada di depan seperti kemarin. Kalau selain hamzah, itu kan teorinya ada hamzah wasal di depan. Cara bacanya adalah jika setelahnya a, lam, maka a. Kemudian kalau setelahnya bukan lam, huruf ketiga. nah, harokat huruf ketiga. Harokat huruf ketiganya ai, maka dibaca AI. i. Harokat huruf ketiganya u dibaca u. Ini teori selain hamzah. Hamzah nggak berlaku. Makanya setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu, setiap segala sesuatu pasti ada istitsna. Istitsna itu artinya pengecualian. Nanti di dalam istitsna pasti ada istitsna lagi. Pengecualian lagi. Nanti begitu seterusnya. Jadi istitsna apa? Pengecualian di atas pengecualian. Tadi kan pengecualian ya. Nah, kecuali hamzah, ini kan hamzah nih. Kalau seperti ini tuh tidak berlaku hukum atau tidak berlaku rumus ini. Nah, nanti ada rumus tersendiri. Rumus sendirinya itu adalah karena kita belum ke bahasa Arab, kita ambil ininya aja, singkatnya saja gini. Khusus ada hamzah wasal, yang depannya nanti ada hamzah. Biar gampang kalau di mushaf Utsmani atau mushaf Timur Tengah dan di Indonesia juga sudah sekarang ini, kecuali yang dulu. Kalau ada hamzah wasal, kemudian setelahnya ada hamzah, maka cara membaca hamzah yang di depan ini adalah di mana letak hamzahnya. Kalau hamzahnya letaknya di atas waw, maka dibaca u. Kalau hamzahnya terletak di atas ya, maka dibaca i. Gampang kan? Gampang sekarang sih. Ini contoh, ini berarti dibaca utumina karena di atas waw. Tapi kalau ini misalkan dibaca nih, banyak yang kejebak nih. Maaf. Ya. Dibaca apa itu? Kalau menurut rumus yang tadi seharusnya dibaca tuh, cuman nggak berlaku sekali lagi. Ini rumus tersendiri. Nangkringnya ya itu di mana itu? Kalau ya itu nangkring di atas waw, berarti kan dibaca u. Kalau nangkringnya di atas ya berarti i. Berarti ini aslinya adalah dibaca ituni. Cuma tidak ada dua hamzah di sana. Nggak boleh ada dua hamzah. Makanya dibaca menjadi ituni. Yang ini tadi dibaca utumina. Berarti pengecualian? Kan pengecualian di atas pengecualian. Nih, Jadi panjang. huruf ketiga kalau cara baca hamzah wasal ya di depan
itu kalau menurut teori aslinya itu kan kalau bukan lam setelah hamzah wasal kan dilihatnya harokat huruf ketiga. Nah, huruf ketiganya AI dibaca I, huruf ketiganya U dibaca U. Itu kan pengecualian tuh. Kecuali adalah hamzah. Maka kecuali untuk yang hamzah maka dibacanya adalah di mana letak hamzah. Terus pengecualian lagi adalah kalau ada dua hamzah maka tidak boleh dibaca dua-duanya. Dibaca yang depan, yang keduanya diganti dengan mad panjang. Makanya pengecualian di atas, di bawah pengecualian. Jadi ini aslinya sekali lagi dibaca utumina. Cuman kecuali lagi yaitu khusus di sini karena ketemu dua hamzah, maka hamzah yang kedua nggak boleh dibaca. Maksudnya nggak boleh dibaca hamzah, tapi diganti dengan mat. Jadi seakan-akan gini, seakan-akan ini bukan aslinya. Jadi utumina itu bacanya kayak gini cara bacanya. Jadi hamzah kedua ini diganti dengan mat atau panjang. Sedangkan ini berarti dibaca I itu. Udah jelas ya? Sebenarnya di dalam bahasa Arab itu tidak seru. Apa di dalam Al-Quran nggak banyak kok. Cuman satu yang dibaca ini namanya mad badal asli. Ini asli. Itu hanya di surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Itu aja. Kalau dalam bahasa sehari-hari sebenarnya ada nggak? Ada banyak. Amanah itu. Man amanah. Amanah itu kan asli amanah. Nah, kalau kita nanti sudah belajar bahasa Arab, saya kasih tahu kenapa kok jadi seperti ini. Karena aslinya bukan untuk apa? Bukan itu nih, tapi aslinya adalah itiuni. Ya sama. Kita kan sekarang ini melihatnya kata jadinya kan seperti kul. Yang kita tahu sekarang itu adalah kul. Cuman kita nggak tahu dasar dia kul itu apa. Kul itu aslinya adalah ukul. Aslinya dia adalah ukul. Kalau seandainya tidak diringkas menjadi kul itu alangkah susahnya gitu. Ukulullah. Ukul huwallahu ahad kan gitu jadinya. Aslinya itu adalah ukul. Cuman kan susah, maka diganti menjadi kul. Coba baris pertama aja, nanti akan kita teruskan di minggu depan. Itu pertama dibaca apa itu? Utumina, bukan utumina. Hamzah kedua jangan dibaca, diganti mat. Matnya itu tergantung ya. Kalau sebelumnya dhamma berarti wow. Kalau sebelumnya i berarti ya. Kalau sebelumnya a berarti apa? Alif gitu. Dibaca utumina. Yang kedua idzan. Yang ketiga iti. Terus itia. Terus itina. Terus itu. Terus nah, itu bisa dilihat sendiri. Berlaku di awal kan? Ya, Berlaku di awal. di awal aja. Kalau di tengah nanti nggak fungsi. Baik, cukup nanti kita lanjutkan. Sekarang kita mungkin kalau masalah teori cukup dulu ya. Yang penting kita praktek dulu lah. Sekarang kita banyak praktek dulu. Terutama adalah mat itu yang paling susah untuk menseragamkan. Kalau memang kita mengambil yang 4 misalkan, kita harus 4. Mat jaiz dengan mat wajib kita anggap itu adalah satu level, satu kaidah lah. Karena ada konsekuensinya. Kalau misalkan mat jaiznya kita baca 2, maka konsekuensinya itu ada 16 macam syarat yang harus kita penuhi juga. Saya juga nggak hafal. Salah satunya gini. Kalau kita membaca misalkan mat wajibnya itu 4 atau 5, kemudian mat jaiznya itu 2, maka konsekuensinya itu banyak ya. Salah satunya kalau di kita misalkan surat pembaca surat Al-Qiyamah itu waqila man rabbuk. Dan di surat Al-Mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim. Ada saktah ya. Tapi nanti kalau kita pakai yang tadi mat wajibnya itu 4 sampai 5, mat jaiznya 2, itu enggak berlaku. Jadi bacanya harus
wa qila marraq. Kalla barrana ala qulubihim. Enggak ada saktah di sana. Kemudian contoh lain, kalau kita bacanya wa yabsutu wa ilaihi turja'un pakai sin. Kalau kita pakai yang dua, konsekuensinya harus pakai shad di sana. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian lagi misalkan yang lain masih banyak. Jadi satu paket kita harus tahu paket yang mana yang kita pakai. Jadi kita boleh itu campur aduk. Misalkan mad jaiznya 2, mad wajibnya 4. Tapi di sana ada saktah. Enggak bisa itu. Ini itu mencampurkan beberapa qiraat. Tapi di kita santai aja ya, karena nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu paling gampang. Jadi aja. Makanya kalau kita lihat misalkan nanti kalau ada yang baca dua harokat majais itu biasanya satu paketnya itu ya nggak ada saktah di sana. Kalaupun ada saktah ada konsekuensi lagi. Kalau ada saktah, mat wajibnya harus 6. Dan nanti konsekuensinya lagi paket yang lain juga harus diikuti. Ternyata baca Quran nggak semudah kita bayangkan ya. Susah. Itulah. Jadi semakin kita dalami Al-Quran maka semakin kita tahu bahwa diri kita itu nggak tahu. Jadi semakin makanya yang orang yang terbaik itu adalah ar-rajulul ladzi la yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Kembali ya. Ar-rajulul ladzi la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Nah, tingkatan manusia itu kan ada 4 ya terkait dengan menuntut ilmu. Pertama itu adalah rajulul ladzi yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia sadar kalau dia tahu dan mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Itu tingkatan para ulama. Yang kedua, ar-rajulul ladzi yadri wa huwa ar-rajulul ladzi la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang dirinya itu punya ilmu, tapi dia nggak sadar kalau dia punya ilmu. Dan dia nggak mengamalkan berarti ilmunya nanti akan menjadi bumerang. Ini yang buruk. Yang ketiga, rajulul ladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Yang ketiga itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Nah, itu yang parah. Kemudian yang keempat itu adalah ar-rajulul ladzi la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, tetapi dia sadar kalau dia nggak tahu. Kemudian dia belajar. Itu yang baik. Maka kebaikan 2, yang buruk ini. Jadi kita semoga minimal di sini. Jadi kita sadar nggak tahu sehingga kita ilmunya lebih tinggi. Baik ya, cukup, nanti kita sampai ke depan insyaallah. Ini banyak lupa lah. Penting seragamkan itu adalah dulu PR-nya ya. Baik, kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.